Kita lanjut ke method and property ya teman-teman. Di dalam kelas itu terdapat method dan property ya. Kemudian terdapat istilah namanya access modifier, static, dan constant ya. Dan itu benar-benar penting banget sih untuk method sama property ya. Kita coba bahas sekarang ya. Pertama adalah method dan property. Sebenarnya udah jelasin di video sebelumnya, method adalah function di dalam kelas dan property adalah variabel di dalam kelas. Ya, bisa dilihat lagi contohnya di sini. Dan di video sebelumnya juga udah dijelasin bahwa lokal variabel yang di dalam method pada sebuah kelas itu tetap disebut variabel ya, bukan property. Dan cara mengakses sebuah properti di dalam kelas itu sendiri selalu diawali dengan $this. Jadi memang di PHP aturannya seperti itu ya untuk mengakses sebuah properti atau mengakses sebuah metode di dalam kelas itu sendiri. Selama metode dan propertinya itu nggak bersifat statik ya, metode dan properti biasa gitu. Kita cukup menggunakan this. Katakanlah teman-teman mau menggunakan say hello atau menggunakan metode say hello di dalam kelas ini sendiri gitu ya. Teman-teman tinggal $this, say hello, kemudian buka kurung tutup gitu. Katakanlah seperti itu ya. Kemudian teman-teman ingin mengakses atau mengambil nilai properti yang ada di kelas itu sendiri, teman-teman tinggal $this greeting seperti ini ya, seperti contohnya. Anda teman-teman bisa di pause dulu, kemudian coba di gloat.io. Ini fungsinya masih sama seperti di video selanjutnya, di video sebelumnya ya. Dia hanya nge-print hello world aja. Tapi di sini kita lebih menekankan lagi bahwa property cara menulisnya seperti ini dan method cara menulisnya seperti ini ya, dan penjelasan singkat lainnya yang ada di sini. Kita lanjut. Ada lagi namanya access modifier. Access modifier adalah hak akses untuk properti dan method. Kemarin udah dibilang ya, selama akses modifiernya public, dia bisa digunakan di luar kelas atau di mana saja lah, selama kelasnya terdefinisikan atau terdeklarasikan. Tapi kalau sudah berubah jadi protected dan private atau private, kembali lagi aku nggak tahu istilah bahasa Inggrisnya, itu akan berbeda ya. Property atau method yang bersifat protected dan private itu dia nggak bisa diakses selain di luar kelasnya ya, atau khusus untuk protected dia hanya bisa diakses oleh kelas yang terkait dengan kelas tersebut gitu loh. Di sini ada penjelasannya, protected method dan property hanya dapat diakses di kelas terkait saja, kelas itu sendiri atau child kelasnya. Jadi kalau misalkan ada sebuah kelas yang dia menerima atau diwariskan dari parentnya terdapat method protected atau property protected, itu masih bisa diakses ya, masih bisa diakses. Tapi kalau misalkan sudah private atau private, apalah itu istilahnya, dulu bahasa Inggris jelek banget, dia nggak bisa diakses maupun child class-nya atau ketika kelasnya sudah dideklarasikan seperti tadi ya, sudah menjadi sebuah objek, dia nggak bisa. Jadi akses modifier private ini benar-benar hanya dapat digunakan di kelas itu aja. Tapi kalau protected, seingatku masih bisa diakses untuk kelas turunannya. Ya, jadi child class-nya masih bisa tuh mainan-mainan properti atau method yang sifatnya protected. Ya, teman-teman cobain aja di gloat.io. Nanti teman-teman bisa lebih paham lah kalau misalkan udah coba-coba ubah akses modifiernya ya. Nanti teman-teman bisa rasakan sendiri lah. Kita lanjut. Static. Oke, di sini ada static method dan static property ya teman-teman. Static method adalah fungsi yang dapat dipanggil secara langsung tanpa harus mendeklarasikan kelasnya terlebih dahulu. Begitu juga dengan property. Adalah variabel yang dapat dipanggil secara langsung tanpa harus mendeklarasikan kelasnya terlebih dahulu. Ya, di sini ada contoh kodenya. Kalau teman-teman belum selesai nulis kode yang tadi, ya di pause dulu lah. Yang ini juga teman-teman harus cobain juga di gloat.io ya. Atau teman-teman mau cobain di lokal sendiri, terserah. Di sini ada property greetings. Kemudian ada static property namanya fast greetings. Mereka memiliki value yang berbeda. Yang satu hey new world, yang satu hello world. Di sini teman-teman bisa lihat di baris ke-14 dan 15, dia tidak menggunakan this yang sifatnya static ya. Ini juga ada ya static method ya, namanya give surprise emote. Kemudian ada method biasa namanya give cute emote. Di sini di baris 14-15 dia tidak menggunakan this. Karena apa? Method dan propertinya itu bersifat static. Yang itu berarti dia harus dipanggil berdasarkan kelasnya. Dia nggak menggunakan this, tapi menggunakan self. Jadi ketika sebuah static method atau property dipanggil di dalam kelasnya itu sendiri, dia nggak menggunakan this, tapi dia menggunakan self. Kemudian setelah self dilanjut titik dua kali. Ya, jadi memang cara penulisan OOP seperti itu ya. Ketika dia mereferensikan ke dirinya sendiri atau ke kelas itu sendiri, dia menggunakan self. Dan karena static method dan static property itu nggak bisa diakses lewat this, dia harus diakses lewat self karena referensi ke kelasnya sendiri. Jadi seperti ini cara penulisannya ya. Mungkin teman-teman nggak ngerti, teman-teman juga nggak perlu ngafalin lah terkait hal ini, teman-teman cuma cukup perlu praktekin aja ya. Nanti akan ingat sendiri kok ya. Silakan di pause dulu, kemudian teman-teman bisa cobain kode ini ya. Kemudian di base 2930, di sini kita nggak mendeklarasikan kelas seperti contoh sebelumnya ya. Kita tinggal langsung echo, sebut nama kelasnya, report controller, kemudian titik dua kali, kemudian untuk static property, karena static property itu adalah sebuah variabel, dia tetap menggunakan $, ya. Bisa lihat di sini, $fast greetings ya. Nanti akan keluar hasilnya, yaitu hello world. Kemudian, karena static method ini juga bersifatnya static ya, untuk bagian say hello-nya ini, ya dia juga sama seperti
static property. Hanya saja, karena ini sebuah fungsi, ya dia nggak menggunakan dollar. Dia hanya menggunakan kurung buka, kurung tutup. Ya, seperti menjalankan fungsi biasa lah. Tapi di sini ada referensi kelasnya. Ya, seperti itulah cara menggunakan static method dan static property. Ya, sekali lagi, di pause saja videonya, teman-teman cobain sendiri. Lanjut, ada lagi namanya konstan. Konstan adalah properti yang nilainya tidak dapat diubah-ubah, hanya dapat digunakan, atau hanya dapat dilihat lah ibaratnya. Konstan juga dapat diakses seperti static property. Di sini ada contohnya, teman-teman bisa lihat ya. Sekaligus ini juga dikasih tahu ya perbedaannya cara menggunakan static property, kemudian konstan, kemudian static method, dan metode dan properti yang biasa aja. Ya, teman-teman bisa lihat di baris 23 sampai baris 29 ya. Baris 23 itu dia memanggil konstan ya. Kemudian untuk baris 24, dia memanggil static property. Kemudian di baris ke-25, dia memanggil metode atau static method, namanya ambil nilai gravitasi bumi. Nah, kemudian kita lihat lagi ke baris 28 dan 29, dia nggak menggunakan pengambilan cara yang statik. Ya, karena apa? Karena fungsi yang dipanggil di barisan 28 dan properti di baris 29, itu bukan statik. Itu hanya metode dan properti yang biasa. Mereka masih menggunakan arrow atau menggunakan tanda panah lah. Jadi, di dalam OOP itu, ini belum aku jelasin ya, seharusnya aku jelasin di awal ya. Di dalam OOP itu, ketika kita ingin mengakses properti dan mengakses metodenya, kita menggunakan tanda panah ya teman-teman. Tanda panah itu strip dan lebih besar ya. Itu jadi sebuah tanda panah. Jadi cara mengaksesnya seperti itu. Ya, itu memang sudah aturan patennya dari OOP. Ya, mungkin aku nggak tahu sih semua OOP begini atau enggak, tapi yang jelas di PHP memang seperti ini. Cara mengakses sebuah metode dan properti ketika objeknya sudah dideklarasikan. Kita lanjut. Oke, itu ya untuk terkait penjelasan metode dan properti. Ya, enak banget ya. Videonya kurang dari 15 menit ya. Jadi teman-teman tinggal pause terus bisa cobain ketik lagi aja kodenya yang ada di screenshot ya. Jadi menghemat juga ya biar teman-teman nggak cuma nonton doang, bisa langsung praktekin lagi ya. Kita lanjut konstruktor dan destruktor di video selanjutnya.